Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Kembali lagi kita di pagi hari ini seperti biasa. Dan pada hari ini kita lanjut ke materi, yaitu lembaga mengadili sengketa pengadilan. Ya, Pak. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketenegaraan Republik Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah bebas dari cabang-cabang kekuasaan lain. Nah, lanjut, tugas dan fungsi MA. Tugas dan fungsi MA itu yang pertama, lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua itu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, di bawahnya terdapat badan-badan peradilan umum, agama, militer, dan PT-UN. Dan yang terakhir itu badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti kejaksaan, kepolisian, advokat atau pengacara, dan lain-lain. Kedudukan Mahkamah Agung di sini merupakan lembaga tertinggi negara dari pengadilan tata usaha negara PN, PA, dan PM. Dan yang kedua itu Mahkamah Konstitusi. Di sini kita harus tahu bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketenegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Di sini tugas dan fungsi MK itu kita harus tahu. Dan yang pertama itu kemerdekaan dimaksud sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Yang kedua, kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang. Dan terakhir itu, hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh MA, DPR, pemerintah serta ditetapkan oleh presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sini kita juga harus tahu kedudukan MK. Kedudukan MK itu sebagai lembaga tinggi negara yang berkedudukan di tingkat pusat. Di sini kita harus tahu contoh-contoh kasus rokok yang diadili Mahkamah Agung. Di sini contoh kasus rokok yang diadili Mahkamah Konstitusi. Jakarta, tembakau dan rokok terus menjadi perdebatan tiada akhir. Jika selama ini merokok hanya menjadi masalah kesehatan dan etika semata, belakangan menjadi masalah serius, yaitu masalah hukum. Oleh karena itu, menjadi masalah hukum, langkah hukum pun mewarnai dunia peradilan Indonesia dalam mengatur rokok ini. Diputuskan Mahkamah Konstitusi atau polemik rokok. Iklan rokok pada 11 September 2009, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Komnas Anak terhadap uji materi undang-undang penyiaran tentang larangan iklan rokok. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa rokok merupakan produk legal sebagaimana produk lainnya, sehingga iklan produk rokok juga merupakan kegiatan yang legal. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat pelarangan iklan rokok justru melanggar hak asasi manusia.
Namun sikap Mahkamah Konstitusi tidak bulat, sebab 4 dari 9 hakim konstitusi berseberangan berpendapat. Keempat hakim itu menyatakan bahwa larangan iklan rokok itu bisa dikabulkan karena rokok bisa merusak masa depan anak. Baik, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu Bawaslu. Di sini kita tahu Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Baik, lanjut lagi. Di sini fungsi dan peran Bawaslu. Yang pertama itu membuat daftar hal-hal yang harus dihindari dengan segala cara seperti malapetaka publik yang bisa merusak demokrasi. Universitas, karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Kesetaraan pemilu yang demokratis harus menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetensi. Baik, lanjut lagi. Yang berikut itu lingkup peradilan umum. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Pada umumnya, maksud dari rakyat pencari keadilan adalah setiap warga negara atau bukan yang mencari keadilan di Indonesia. Suasana pengadilan umum terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, serta pengadilan tingkat kasasi atau MA. Di bawah ini pengaturan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perkara perdata. Pelaksananya itu di pengadilan negeri, tinggi, khusus, dan anak. Hukum acara itu, hukum acara pidana diatur dalam KUHP, dan kitab hukum pidana khusus hukum acara perdata diatur dalam KIR. Lanjut lagi, tugas pokok dan kewenangan pengadilan negeri. Di sini yang pertama, pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana perdata di tingkat pertama. Yang kedua, pengadilan dapat memeriksa keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah apabila diminta. Yang berikut itu tugas dan kewenangan pengadilan tinggi. Yang pertama, pengadilan tinggi bertugas dan berwenang perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Yang kedua, pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama. Dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya. 4 fungsi yang kita tahu itu, yang harus kita tahu, 4 fungsi pengadilan tinggi. Yang pertama itu fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, dan yang terakhir adalah fungsi administratif. Di sini contoh ya, contoh kasus peradilan umum. Di sini saya ambil yaitu pembunuhan. Kasus pembunuhan merupakan salah satu contoh kasus yang diselesaikan oleh pengadilan umum seperti contoh kasus berikut ini. Hari ini persidangan terhadap JK kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. JK adalah terdakwa kasus pembunuhan. Dia diduga menjadi otak pembunuhan mantan bos PT Saneng pada Selasa 25 bulan 9. Dia diduga membunuh mantan bos PT Saneng, lalu disidang harus ditunda karena ketidakhadiran 3 saksi lainnya dari pihak jaksa menuntut umum. Pada persidangan sebelumnya, saksi ST memberikan keterangan terkait hubungan JK dengan korban A yang menurut memburu sejak Oktober 2011.
Namun hal tersebut dibantah oleh kuasa hukum JK. TC mengatakan sebagian besar keterangan saksi ST bohong. Sementara itu kondisi di depan dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijaga ketat polisi demi mengantisipasi keributan yang sempat terjadi pada persidangan minggu lalu. Seperti diberitakan Kompas.com. Sebelumnya JK terdakwa sebagai otak pembunuhan mantan bos PT Sanek pada 26 Januari 2012. Pada persidangan sebelumnya, JPU mendakwa JK dengan dakwaan primer pasal 340 KUP Jumto. Pasal 55 ayat 1.1 pasal 55 ayat 2 dengan ancaman hukum mati, serta pasal subsidiar yaitu pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana seberat-beratnya 15 tahun penjara. Baik, mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan dari saudara atau adik-adik yang saya berikan kesempatan. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, baik, sampai di sini saja. Salam, selamat pagi. Halo.